Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5196. Emily begitu ketakutan hingga detak jantungnya meningkat cepat. Dia tidak menyangka bosnya akan melemparkan kesalahan padanya saat ini. Tepat saat dia hendak menjelaskan, dia tiba-tiba melihat Matthew mengedipkan mata liar padanya. Jadi dia hanya bisa berkata dengan panik, "Maaf, Tuan Wade. Ini semua salahku. Ini kebutaanku. Maafkan aku." Melihat Matthew meminta Emily keluar untuk mengambil tas, Charlie tidak terkejut sama sekali, jadi dia berkata, "Saya biasanya tidak suka menawar setiap detail dengan orang lain." Matthew dan Emily mendengar ini, mereka pikir dia tidak akan melanjutkannya dan ekspresi mereka langsung menjadi sangat rileks. Namun, Charlie mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan dingin, "Tapi hari ini pengecualian." Keduanya gemetar ketakutan saat mendengar hal ini. Charlie menatap Matthew, lalu berkata dengan tenang, "Tuan Peterson, saya akan bicara dengan Anda tentang kami berdua nanti." Setelah berbicara, dia menatap Emily lagi, dan berkata dengan senyum tipis, "Nona Wang, tidak apa-apa jika Anda mempertanyakan saya, dan bahkan bersikap sarkastis kepada istri saya. Bahkan mengatakan bahwa dia memiliki pikiran jahat dan hati jahat. Betapapun baiknya aku tidak tega melihatmu mempermalukan istriku." Wajah Emily pucat, dan dia buru-buru menjelaskan. "Tuan Wade, saya hanya mengatakan sesuatu yang salah secara impulsif. Aku tidak bermaksud begitu." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru menatap Claire dan memohon, "Claire, maafkan aku kali ini karena aku tidak bersalah." Sebelum Claire bisa berbicara, Stella yang berada di sampingnya mengambil alih dan berkata, "Nona Wang, dia adalah teman baik saya, dan Tuan Wade lebih baik kepada saya. Berani sekali kau bicara kasar pada mereka. Bahkan jika Tuan Wade dan Claire memaafkanmu hari ini, aku tidak akan memaafkanmu." Setelah selesai, Claire menatap Emily, dia berkata dengan dingin, "Menurutku, orang sepertimu tidak seharusnya bertahan di industri desain. Saya akan mengusulkan kepada Federasi Desainer Internasional untuk melarang Anda sepenuhnya dari industri ini." Emily hampir pingsan saat mendengar ini. Dia baru saja dipromosikan menjadi mitra senior perusahaan hari ini. Dan masa depannya cerah. Jika Stella benar-benar ingin menghancurkan karirnya, mustahil bagi perusahaan desain terkenal manapun di dunia untuk mempekerjakannya lagi. Dan mereka tidak akan bisa mempekerjakannya lagi. Mustahil bekerja sama dengan Emily karena berisiko menyinggung Stella. Industri desain sendiri merupakan industri jasa. Jika Anda ingin mencapai tingkat tertentu di bidang desain, Anda harus melayani pelanggan kelas atas. Setelah Anda kehilangan pelanggan kelas atas, Anda akan segera menjadi bagian terbawah industri desain. Sejujurnya, jika ada klien kelas atas, maka desain rumah mewah apapun adalah proyek besar yang bernilai jutaan. Atau bahkan puluhan juta dolar. Saya khawatir sulit menerima desain hunian biasa seluas 200 meter persegi. Untuk masyarakat, jika ada pesta mewah, proyek desain yang dilakukan seringkali adalah pusat perbelanjaan besar, bangunan bersejarah, atau bahkan manajemen stadion untuk acara-acara besar. Tapi sekali hilang tanpa pesta kelas atas, bahkan jika Anda ingin mengambil alih desain kawasan perumahan biasa, ini akan sama sulitnya dengan memanjat langit. Terlebih lagi, Emily tahu situasinya sendiri dengan sangat baik. Dia tidak memiliki bakat desain yang menonjol sama sekali. Dia bisa mencapai puncak karirnya saat ini hanya dengan menjual tubuhnya. Jika dia benar-benar dilarang oleh pelanggan kelas atas, jika dia pergi ke perusahaan desain kecil atau mendirikan studionya sendiri, akan sulit untuk menghasilkan uang. Awalnya, Emily bisa mendapatkan gaji tahunan beberapa juta dolar setahun. Namun suatu ketika dia benar-benar terhambat dan tidak bisa bergaul di industri desain, mustahil baginya untuk mendapat tempat di industri-industri kelas atas lainnya. Sulit baginya bahkan untuk mendapatkan puluhan ribu dolar setahun. Kesenjangan yang besar membuatnya sangat menyesal. Jadi dia berlutut di depan Charlie dan Stella tanpa berpikir. Tersedak dan berkata, "Tuan Wade, Nona Fei, mohon maafkan saya karena kurangnya pengetahuan saya. Kali ini, akhirnya aku berhasil sejauh ini selangkah demi selangkah. Jika kau menghalangiku, aku tidak akan mendapatkan apapun." Stella meliriknya, lalu berbalik melihat Matthew di samping. Bertanya kepadanya dengan penuh minat, "Tuan Peterson, Anda, ketua?"
Haruskah bertanggung jawab untuk membiarkan karyawan seperti itu menjadi mitra senior di perusahaan Anda? Karena takut dirinya ikut tersangkut, ia pun segera mengutarakan sikapnya dan berkata, Nona Fei, pepatah lama mengatakan, jika Anda mengenal seseorang, Anda akan tahu wajah mereka. Tapi kau tak tahu isi hati mereka. Sebagai sutradara, ada tanggung jawab yang tak bisa dielakkan. Jangan khawatir, saya akan segera menghubungi Direktur Sumber Daya Manusia perusahaan, dan jalankan prosedur pengunduran diri Emily, dan aku tidak akan pernah mempekerjakannya lagi di masa depan. Siapa sangka Emily akan mengandalkan Matthew? Dan dia pun membantunya. Tetapi dia tidak menyangka orang ini akan menjualnya di saat yang kritis. Maka dia pun langsung murka dan mengumpat histeris. Peterson, dasar brengsek. Aku melakukan semua ini untukmu. Dan kau berani membuat masalah saat ini? Apa kau masih manusia sialan? Bab 5197. Matthew hanya demi menjaga dirinya sendiri tanpa sadar membuang panci itu ke Emily. Tetapi dia tidak menyangka, sebentar lagi Emily akan marah besar. Dia selalu berpikir bahwa dia mematuhinya karena dia tampan. Dan seorang pria sukses berusia 40 tahun dengan pesona luar biasa bagi wanita. Sehingga Emily sepenuhnya tunduk padanya. Dan pada saat kritis untuk membawanya keluar untuk menutupi masa depannya, dia tentu saja tidak akan merasa tidak puas. Akan tetapi, dia benar-benar melebih-lebihkan apa yang disebut pesonanya. Bagi Emily, uang adalah sumber pesona yang sesungguhnya. Asal ada cukup uang, bahkan jika dia diizinkan menghadapi pria berusia 90 tahun. Dia juga akan berperilaku kecanduan padanya, tidak mampu melepaskan diri. Namun, jika tidak ada uang, sekalipun lawan jenisnya setampan Tom Cruise, dia tetap tidak akan meliriknya. Baru saja Stella mengatakan dia akan memblokirnya di industri desain. Ini sudah akan memutus jalur keuangannya. Tidak menyangka Matthews juga terjatuh ke dalam sumur, dan seketika itu pula meluapkan amarahnya. Matthew juga melihat bahwa Emily tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Dan buru-buru mengedipkan mata pada Emily. Emily, di depan Nona Fei, sebaiknya kau jangan bicara omong kosong. Saya menyarankan Anda untuk pergi dari sini sekarang dan pergi ke perusahaan besok untuk menemui Direktur Sumber Daya Manusia. Siapa yang akan memberi Anda sejumlah kompensasi atas pemecatan Anda sesuai prosesnya? Matthews tidak berani mengatakan kata-kata itu terlalu terus terang. Alasan mengapa dia mengedipkan mata pada Emily. Dan sekaligus mengatakan bahwa perusahaan akan mengikuti proses pemberian santunan PHK. Faktanya, katakan padanya dan biarkan dia sekarang dengan jujur menaruh panci di punggungnya. Besok dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Namun, Emily saat ini dipenuhi amarah oleh Matthew. Mendengarkan Matthew berbicara tentang kompensasi pemutusan hubungan kerja. Dia bahkan lebih marah, karena menurut aturan perusahaan, dia baru bekerja di staf selama 3 atau 4 tahun. Kompensasi terbesar jika berhenti kerja adalah gaji setengah tahun. Selain itu, meskipun Matthew telah mengonfirmasi bahwa dia akan dipromosikan menjadi mitra senior, sesuai dengan peraturan perusahaan, masih ada periode pemeriksaan selama 3 bulan bagi mitra senior. Dan baru setelah masa pemeriksaan selesai dia bisa berhasil melewati pembekalan. Dia secara resmi bisa mendapatkan semua manfaat dari mitra senior. Artinya, jika dia dipecat sekarang, perusahaan hanya perlu membayar gajinya selama setengah tahun saja. Semua sesuai dengan standar gaji sebelumnya, yang hanya $200.000 hingga $300.000. Ketika dia mengira Matthew akan menggunakan $200.000 hingga $300.000 untuk mengirimnya pergi. Emily bahkan lebih marah dan gemetar, dia menatap Stella dan berkata tiba-tiba, Nona Fei, alasan semua ini terjadi hari ini adalah karena bajingan ini mengincar Claire. Dia memintaku untuk menemukan cara untuk memperkenalkan Claire padanya. Dan untuk menemukan kesempatan untuk menarik Claire untuk bergabung dengan perusahaan. Agar dia bisa mendekatinya. Kata-kata Emily langsung membuat Matthew ketakutan setengah mati. Dan dia tidak dapat menahan diri untuk segera mengangkat tangannya dan menamparnya sambil mengumpat. Emily, apa niatmu memfitnahku di sini? Saya bertemu dengan Ibu Wilson untuk pertama kalinya hari ini. Jadi bagaimana mungkin aku punya niat buruk padanya seperti yang kau katakan? Anda jelas-jelas memfitnah. Emily menutupi wajahnya dan mengumpat dengan marah, menahan rasa sakit. Aku memfitnah? Kau pikir aku tidak punya bukti? Mengatakan bahwa dia segera mengeluarkan ponselnya. Mencari rekaman obrolannya dengan Matthew,
menemukan banyak foto Claire. Dan berkata kepada Charlie dan Stella, "Tuan Wade, Nona Faye, lihat waktu foto-foto ini dikirim. Yang paling awal hampir sebulan yang lalu, saat itu saya baru bertemu Claire di kelas master. Dan Matthew juga mendekati Claire saat itu. Saat itu, hatinya tertambat pada Claire. Matthew berkata dengan gugup, kamu mengirimiku semua foto ini. Bagaimana kau bisa bilang kalau hatiku tertuju pada Nona Wilson?" Emily berkata dengan dingin, "Jangan mengaku, ya? Ini rekaman obrolannya. Jadi, tunjukkan pada Tuan Wade dan Nona Faye bagaimana kalian membalas pesanku." Setelah itu, dia menatap Stella dan dengan marah berkata, "Nona Faye, kau tidak boleh membiarkan binatang ini pergi. Dia baru saja melakukan hubungan seksual yang tidak pantas dengan setidaknya 7 karyawan perempuan. Menyertakan saya ke dalam perusahaan, dan itu bukan hal yang paling buruk. Yang menakutkan adalah bahwa bajingan ini juga memangsa putri angkatnya yang berusia 13 tahun. Dan dia juga mengambil banyak video tidak senonoh di ponselnya." Matius mendengar ini, seluruh orang menjadi ketakutan hingga ekstrim. Dia tanpa sadar bertanya, "Kamu? Bagaimana kamu tahu?" Emily mencibir, "Kata sandi teleponmu sudah kucatat diam-diam sejak lama. Setiap kali kamu menginap di apartemenku, saya akan menambahkan beberapa pil tidur ke anggur merahmu. Lalu ketika kamu sedang tidur, diam-diam kamu melihat berbagai isi ponselmu. Termasuk rekaman obrolan Anda dengan orang lain, korespondensi email. Foto dan video Anda juga disembunyikan di ponsel." Bab 5198. Matthew mengutuk dengan marah, Kamu benar-benar hina dan tidak tahu malu." Mulut Emily mengusap senyumnya, sambil mencibir. "Apa? Kau pikir aku dipermainkan olehmu selama bertahun-tahun ini? Tidakkah aku akan menyisakan sedikit pukulan backhand untukmu? Biarkan aku memberitahumu, aku tidak hanya memiliki video-video burukmu itu, tapi juga bukti kolusi Anda dengan orang lain dan penggelapan aset perusahaan. Anda memimpin dalam mengakuisisi perusahaan pemetaan AI pada paruh pertama tahun ini. Merugikan perusahaan $500 miliar, tapi perusahaan itu hanyalah cangkang kosong. Dan teknologi pemetaan AI ini juga merupakan produk yang sama sekali belum matang dan tidak tersedia secara komersial. Dan setidaknya $500 miliar yang Anda belanjakan untuk mendapatkannya masuk ke kantong Anda melalui berbagai cara. Jangan khawatir, aku akan mengambil bukti ini hari ini. Kamu akan terjebak di penjara seumur hidupmu." Ketika Matius mendengar hal ini, dia gemetar seperti sekam dan berkata, "Emily, aku bisa memberimu uang sebanyak yang kau mau, tapi kalau kau menghancurkanku, kau tidak akan mendapatkan apapun." Emily mencibir, "Baiklah, beri aku $100 juta, asalkan uangnya sampai. Mulai sekarang, kau harus pergi, kita tidak akan pernah melewati jembatan. Yang penting saya pensiun dini, dan tidak lagi berkecimpung di dunia desain dalam hidup ini." Matius setuju hampir tanpa berpikir dan berkata, "Tidak masalah. Hanya $100 juta. Di sampingnya, Stella tersenyum dengan ekspresi halus saat ini dan berbicara, "Tuan Peterson, saya sarankan Anda tidak memberikan $100 juta ini, karena tidak ada gunanya." Ketika Emily mendengar hal ini, dia berkata, "Dia harus memberiku uang ini, apapun yang dia katakan. Jika dia tidak memberikannya, maka saya akan menyerahkan semua buktinya ke polisi." Stella menatap Emily dan tertawa ringan. "Jangan berhayal di sini, apalagi $100 juta, sekalipun itu $1, dia tidak bisa memberikannya kepadamu." Emily tanpa sadar bertanya, "Atas dasar apa? Jika dia tidak memberikannya kepadaku, aku akan memasukkannya ke penjara." Matthew menatap Stella dengan panik dan menjelaskan dengan pucat, "Jangan salah paham, Nona Faye, aku tidak melakukan apapun yang dikatakan Emily. Saya berjanji untuk memberinya uang, karena saya tidak ingin dia merusak reputasi saya di luar sana." Stella menertawakan pembelaannya yang pucat dan berkata dengan ringan, "Tuan Peterson, Anda tidak boleh lupa bahwa keluarga Faye adalah pemegang saham terbesar di perusahaan Anda. Anda menggunakan posisi ketua untuk memperkaya diri sendiri. Ini adalah penggelapan. Dan juga diduga terjadi pencucian uang, pelanggarannya adalah kepentingan seluruh pemegang saham perusahaan saudara, termasuk keluarga Faye. Dan saya, sebagai kepala keluarga Faye, berhak bertanya kepada FBI untuk turun tangan dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap pengambil alihan tersebut. Jadi,
Apakah Emily punya bukti atau tidak, itu tidak berarti bagimu karena FBI pasti akan menemukan orang yang bertanggung jawab atas perusahaan yang diakuisisi itu dan mencari tahu apa yang terjadi. Selain itu, ada perilaku Anda dan anak di bawah umur, apakah Emily tidak memiliki bukti? Saya punya kewajiban untuk melapor ke FBI agar penyelidikan bisa selesai. Bahkan jika kalian berdua sekarang mencoba menghapus informasi di telepon. Mereka juga punya cara untuk memulihkannya, setelah terbukti bahwa masalah itu benar. Kalau begitu, sisa hidupmu mungkin harus dihabiskan di penjara. Matthew mendengar kata-kata ini, matanya hitam, dan hampir pingsan. Lalu dia berlutut di depan Stella tanpa berpikir, tersedak, dan berkata, "Nona Faye, saya adalah ketua perusahaan, jika saya ditangkap oleh FBI. Harga saham perusahaan pasti akan anjlok, lalu investasi keluarga Faye juga akan rusak. Tolong, demi hal ini, tolong beri aku kesempatan. Anda tidak ingin melihat 2 atau 3 miliar dolar yang diinvestasikan oleh keluarga Faye hilang sebagai kerugian." Stella berkata dengan dingin. Ketua Dewan Direksi memecahkan skandal itu. Memang dalam jangka pendek akan mempengaruhi harga saham, tapi akar bisnis perusahaan Anda. Tidak hanya kamu saja, selama dampak skandal ini perlahan menghilang. Harga saham perusahaan itu pasti akan naik kembali. Setelah jeda, Stella melanjutkan, dan keluarga Faye punya banyak uang. Juga memiliki banyak waktu dan kesabaran, ketika saatnya tiba. Ini dapat sepenuhnya memanfaatkan penurunan harga saham selama periode ini. Jadi para pemegang saham yang tidak memiliki banyak waktu dan kesabaran. Kita bisa mencoba untuk mendapatkan lebih banyak saham, dan ketika keluarga Faye mendapatkan mayoritas hak suara Dewan Direksi. Mereka dapat menunjuk ketua baru untuk mengambil alih perusahaan Anda, dalam kasus tersebut. Ketika harga saham naik kembali, keluarga Faye tidak hanya akan mendapatkan kendali atas perusahaan Anda, tapi juga manfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar. Jadi, jika Anda ditangkap oleh FBI, atas nama keluarga Faye, bukan kerugian, tapi ini adalah kesempatan bagus untuk mencapai titik terendah. Ngomong-ngomong soal itu, Stella teringat sesuatu dan melanjutkan. Oh ya, meskipun kamu punya 10% saham perusahaan. Namun karena pelanggaran Anda terhadap aset perusahaan, mengakibatkan kerugian langsung sebesar 500 juta dolar. Kerugian tidak langsung bisa mencapai 1 miliar dolar atau lebih. Dalam hal ini, perusahaan pasti akan menuntut ganti rugi. Dan pengadilan pasti akan menyita penghasilan ilegal Anda sebesar 200.300 juta. Memberikan semua kompensasi kepada perusahaan, tetapi meskipun begitu, Anda masih berutang kepada perusahaan sebesar beberapa ratus juta dolar. Lubang ini, pengadilan pasti akan meminta Anda menggunakan aset pribadi Anda untuk menebusnya. Jadi Anda harus mengeluarkan pendapatan ilegal, tetapi juga membayar setidaknya beberapa ratus juta dolar dalam kerugian tambahan. Anda harus percaya pada tim hukum keluarga Faye, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan jumlah ini semaksimal mungkin. Matthew sudah merasakan langit berputar, tidak menyangka Stella akan ingin membunuhnya seperti itu. Tanpa memberinya waktu jeda, dia melanjutkan, pengadilan akan memaksa Anda menjual saham Anda untuk membayar ganti rugi dan denda. Jika Anda tidak punya cukup uang tunai untuk membayarnya, saya rasa tidak akan butuh waktu lama untuk sampai ke titik ini. Dengan cara ini, 10% saham Anda akan dilelang oleh keluarga Faye dengan harga terendah. Dan dana dari lelang saham, setelah membayar ganti rugi dan denda, saya khawatir tidak banyak yang tersisa. Mengatakan bahwa Stella menambahkan, oh ya, ada juga masalah Anda dan anak di bawah umur. Setelah masalah ini dikonfirmasi, apakah pihak lain bersedia atau tidak, Anda bertanggung jawab secara hukum. Jika pengacara pihak lain memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan Anda dengan keras, Anda harus memberikan setidaknya puluhan juta dolar lagi sebagai kompensasi. Dengan cara ini, kamu mungkin benar-benar tidak punya apapun lagi. Bab 5199. Matthew tidak menyangka bahwa Stella, si pemuda yang suka tersenyum dan suka bermimpi buruk, akan ingin memusnahkannya sepenuhnya. Namun, pada detik berikutnya, dia menemukan alasannya. Penyalahgunaan dana kantor selalu menjadi hal yang paling menjijikan bagi para pemegang saham kelompok perusahaan besar. Meskipun pemegang saham memiliki banyak saham, namun secara umum tidak secara langsung melakukan intervensi terhadap operasional perusahaan. Pengoperasian perusahaan pada umumnya juga diserahkan kepada pendiri dengan saham yang mempunyai persentase kecil untuk ditanggung. Di dunia ini,
Banyak perusahaan besar terkenal pada dasarnya sama. Awalnya, jika perusahaan memiliki laba bersih sebesar 500 juta dolar. Kemudian setelah menyisihkan anggaran tahun depan, sisa uangnya jika mereka ingin mengambilnya. Diberikan kepada seluruh pemegang saham dalam bentuk dividen, sesuai dengan proporsi bagian pemegangnya. Namun Matthew, sebagai pendiri perusahaan, mengatakan perusahaan itu masih dalam tahap pengembangan. Jadi tanpa membagi dividen, dia terus membiayainya dari keuntungan. Dengan cara ini, ia mampu membawa perusahaannya ke nilai pasar 10 miliar dolar. Namun, Matthew sendiri hanya memiliki 10% saham. Jika 500 juta dolar digunakan untuk dividen, dia hanya bisa mendapatkan 50 juta di antaranya. Dan dari 50 juta ini, dia harus memberikannya ke IRS, hampir setengahnya. Justru karena itu, dia melakukan perlombaan tikus. 500 juta dolar tidak dibagi, langsung untuk melakukan investasi. Dalam investasi tersebut sebenarnya merupakan pencucian uang. 500 juta dolar dikeluarkan, setidaknya 300 juta dolar kembali ke kantongnya sendiri. Dibandingkan dengan memberikan dividen secara jujur kepada semua pemegang saham, cara ini untuk mendapatkan uang lebih banyak dan lebih cepat. Bagi grup perusahaan tercatat yang umumnya besar, setiap tahunnya terdapat sejumlah besar akuisisi. Kasus merger dan akuisisi. Dan siapa yang dapat menjamin bahwa setiap akuisisi dapat menghasilkan uang? Beberapa proyek juga kemungkinan akan terendam. Berdasarkan hal ini, Matthew hanya seorang diri merencanakan akuisisi tersebut. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Emily, yang biasanya menuruti kata-katanya dan bahkan memiliki sedikit rasa perbudakan, memiliki begitu banyak bukti tentangnya dan mengucapkannya di depan Stella tanpa henti. Dengan cara ini, jika Anda mengambil 500 juta dolar, Anda secara langsung mengambil uang yang seharusnya dibagikan kepada keluarga Faye. Bagaimana Stella, yang telah mencapai posisi kepala keluarga Faye, bisa menyelamatkannya? Dan yang lebih parahnya lagi, Emily juga membongkar hal-hal buruk yang terjadi antara dirinya dan anak angkatnya 3R. Begitu masalah ini dilaporkan ke FBI, dia pasti akan mendekam di penjara paling bawah. Memikirkan hal ini, Matthew segera mengambil keputusan. Tidak peduli apapun, dia harus berdamai dengan Stella. Jadi dia menatapnya dan memohon, "Nona Faye, selama Anda bersedia membiarkan saya pergi, saya bersedia mentransfer semua saham saya ke keluarga Faye dengan diskon 50% dari harga pasar." Yang tidak hanya akan memungkinkan keluarga Faye mendapatkan keuntungan ratusan juta dolar, tapi juga membantu keluarga Faye untuk memperkuat kendali mereka atas seluruh perusahaan. Yang sudah jauh melampaui kerusakan yang telah aku lakukan terhadap pendapatan keluarga Faye. Ini adalah upaya yang sungguh-sungguh dari saya. Stella tersenyum tipis. Apakah menurutmu ratusan juta dolar milikmu itu ada nilainya di mataku? Bagi keluarga Faye, uang jauh lebih penting daripada reputasi. Jika keluarga Faye menyembunyikan pakaian sepertimu seharga beberapa ratus juta dolar, lalu apakah Randall Faye akan mati sia-sia? Bab 5200. Jantung Matthew langsung berdebar kencang. Baru pada saat itulah dia teringat kejadian Randall yang sebelumnya sempat membuat heboh. Untuk memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang terluka oleh Randall, keluarga Faye mengeluarkan lebih dari 1 miliar dolar sebelum dan sesudahnya. Stella hanya berhasil menyelamatkan hari dan membantu keluarga Faye mendapatkan kembali reputasinya. Jadi bagaimana mungkin dia melepaskan dirinya demi sahamnya? Ketika memikirkan hal ini, dia sudah mengenali situasi tersebut dalam benaknya dan berpikir, "Aku harus kabur, lebih cepat lebih baik. Lebih baik meninggalkan Amerika Serikat malam ini." Setelah mengambil keputusan, dia perlahan berdiri dan berkata dengan wajah menyesal, "Jangan khawatir, Nona Faye, aku akan pergi ke polisi malam ini untuk menyerahkan diri. Aku harus memikul tanggung jawab, aku tidak akan pernah bisa melarikan diri." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berlari keluar sementara Stella tidak memperhatikan. Sopirnya ada di luar, pesawat pribadinya ada di bandara. Asal dia bisa keluar dari pintu auditorium ini, dia akan bisa sampai ke bandara dalam waktu setengah jam. Selama dia bisa naik pesawat, dia pasti bisa meninggalkan AS malam ini. Dan selama dia dapat meninggalkan AS, dia akan dapat mempertahankan sebagian besar asetnya sambil menjaga kebebasan pribadinya. Jika tidak bisa naik pesawat, maka aset dan kebebasannya, keduanya akan hilang. Matthew tiba-tiba kaki untuk melarikan diri, Stella juga tidak bereaksi untuk sementara waktu. Tepat ketika Matthew mengira dia akan bisa melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya langsung menjadi stagnan.
Seluruh orang itu seketika tercekik lehernya, tidak bisa bergerak. Tanpa sadar dia menoleh ke belakang dan mendapati Charlie lah yang mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah bajunya. Charlie berkata sambil tersenyum, "Tuan Peterson, Anda mau pergi kemana terburu-buru?" Matius buru-buru memasang wajah tenang dan berkata, "Tuan Wade, saya baru saja bilang, pergi ke polisi untuk menyerahkan diri." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baguslah kamu bersedia menyerahkan diri. Tapi tidak perlu datang langsung ke sana, dan kejahatan semacam ini dilakukan oleh kelas elit masyarakat. Biasanya bukan polisi yang menanganinya, melainkan FBI sendiri. Jadi kenapa tidak biarkan saja Nona Faye menghubungi FBI dan biarkan mereka datang ke sini untuk menjemputmu?" Begitu Matius mendengar hal ini, seluruh orang itu tiba-tiba lumpuh karena ketakutan. Ia berjuang melepaskan diri dari tangan Charlie, tetapi tangan Charlie yang naif tetap tidak bergerak. Stella memanggil Carl saat ini dan memberi instruksi. "Tuan Yuan, beritahu kepala FBI dan minta mereka mengirim agen terdekat." "Baik, Nona." Carl langsung mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon. Tubuh Matthew sudah tidak mampu lagi menopangnya. Seluruh orang itu seperti lumpur yang tersebar di tanah, mata penuh keputusasaan memohon. "Nona Faye, tolong biarkan aku hidup, jangan mengemudi untuk membunuh. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk sampai pada hari ini, Anda tidak dapat menghancurkan saya seperti itu." Stella berkata dengan nada dingin, "Bukan aku yang ingin menghancurkanmu, tapi kamu sendiri yang menghancurkan dirimu sendiri." Matthew berkata, "Nona Faye, jika saya tidak bisa, saya akan mentransfer semua saham saya ke keluarga Faye tanpa syarat." Stella tersenyum datar dan berkata, "Apakah kamu lupa apa yang kukatakan? Saham Anda harus menunggu lelang dengan harga rendah dan digunakan untuk mengkompensasi kerugian perusahaan. Apakah pada akhirnya akan ada surplus dan berapa banyak yang tersisa? Anda harus menunggu dengan perlahan di penjara." Saat dia berbicara, Carl sudah berjalan kembali dari luar. Dia datang di depan Stella dan berkata dengan hormat, "Nona, kepala FBI sudah dipanggil." Mereka menanggapinya dengan sangat serius. Dan telah mengirim beberapa agen senior dari pangkalan FBI di Providence. Mereka ada di helikopter dan akan tiba di sini dalam 10 menit.